oximeter, stetoskop, termometer, senter, jam tangan, sarung tangan, meteran, bengkok, kapas sublimat, refleks hammer. Bangkok. Sublimatnya kagak ada ya. Selanjutnya inform consent. Pertama siapkan alat ya. Ya. Sudah siapkan alat, siapkan apa lagi? Inform consent. Lingkungan. Lingkungan. Ya, lingkungan, menjaga privasi Pasien. Suhu cahaya. Tutup pintunya kalau memang ibunya nggak nyaman dengan dingin, kita tanyakan, Bu, gimana suhunya udah nyaman. Oke, terus Persiapan perawat. pasiennya, siapkan pasiennya ya. Kita melakukan inform Konsen. ya. Ibu, siang ini saya akan melakukan pemeriksaan setelah ibu melahirkan ya, pemeriksaan kesehatan setelah ibu melahirkan. Bagaimana, Bu? Ibu bersedia saya lakukan pemeriksaan? Ya, jawabannya bersedia katanya gitu ya. Oke, baik, kalau demikian saya akan coba mempersiapkan diri. Nah, apa yang kita siapkan berikutnya? Dekatkan alat-alat. Sudah, dekatkan alat-alat. Atur lingkungan nyaman dan jaga privasi. Iya. Cuci tangan dan gunakan sarung tangan. Iya, kita cuci tangan ya. Mana cuci tangannya? Ya. Oke, kita cuci tangan pakai prinsip cuci tangan. 6 ya. benar. 6 langkah benar. Kita cuci tangan. Ini memang dibiarin aja. Ini kan ini mestinya bersih apa steril? Ini? Bersih. Bersih ya. Ini juga semuanya kan bersih. Jangan ya. Ini kiri apa kanan nih? Terlentang dengan sokong kepala dengan satu bantal. Ya, satu bantal. Kalau ibunya postpartumnya udah hari kedua, sebaiknya sebelum kita lakukan pemeriksaan, ibu kita minta untuk buang air kecil dulu, ya. Nih, pasang. Ya, pasang. Kenapa? Ya, jadi suruh buang air kecil terlebih dahulu. Karena yang akan kita lakukan pemeriksaan itu di daerah abdomen ya. Nanti kita mau tekan-tekan ibu nggak nyaman. Terus apa berikutnya? Ukur tanda-tanda vital, tekanan darah, suhu, pernafasan, dan nadi. Kita pasang handscoon dulu kan? Iya, tadi. Ya. Mau dia bersih, mau steril, ya. Kita anggap ini steril. Kita biasakan bukanya seperti ini. Ya, kenapa nggak boleh begini? Kotor. Ya, kan? Kita ambil. Ini kan di bagian dalam ini ya. Berikutnya. Ukur tanda-tanda vital, Ukur tanda-tanda vital ya. Biasa ya. Ya. Kita lewat aja Tensi. ya. Ukur tanda-tanda vital kita pasang, Bu. Sekarang saya mau mengukur tekanan darah. Kita pasang ya. Ininya kita lipat biasa ya. Ya. Setelah tekanan darah, sambil tekanan darah Suhu. ukur suhu. Digital. Ini yang digital. Ini Iya. yang masih pakai itu ya. Sekarang pakai termogan kan ya. Kita pasang, sambil kita pasang, lalu kita lakukan Tensi. pemeriksaan pernafasan. tekanan darah. Sambil ini dibiarkan, kita kan pasang sini Ya. nih, ya. Ibu, ininya dilipat. Ya. Biarkan posisi seperti ini. Sementara saya pasang alat pengukur suhu di ketiak ibu. Ya. Ya. Nah, sambil kita menunggu, kita lihat jam berapa. Kita mau ambil berapa menit? 1 menit. Sampai bunyi. Oh, sampai bunyi. Kalau Ya, 5 menit. 5 menit. Atau 10 menit. 5 menit aja ya. Sambil ini posisi seperti ini. Ibunya bandel sih ya. Suruh posisikan seperti ini, kok tangannya masih. Setelah itu tensi selesai, kemudian
kita lihat udah berapa menit dia sambil kita nadinya. Ya. Udah itu, nah kalau ibu nadi oke selesai, kita catat. Kalau ternyata hasil ini kita lihat, kita baca ya, kita catat. Setelah kita catat, langsung dicatat nih, nanti lupa ya. Kita harus curiga ada apa? Ada infeksi nipas. Ya, infeksi nipas itu bisa terjadi karena apa? Karena adanya luka, bisa luka di abdomen karena persalinan seksio, bisa juga karena infeksi pada jalan lahir. Kalau dia lahir dengan Perineum. lahir spontan, lahir normal, ya. Mungkin bisa dari luka episiotomi. Tahu luka episiotomi? Luka episiotomi jadi di epis, ya, untuk meluaskan jalan lahir. Jadi infeksinya bisa karena seksio atau bisa karena episiotomi, luka pada daerah perineum. Ya, itu kalau suhunya tinggi. Jadi kita udah harus curiga nih, kenapa nih tinggi? Ada infeksi berarti ya, atau infeksi di bagian dalam. Yang jelas suhu tinggi ini mengindikasikan adanya infeksi. Kemudian kita lihat lagi nadi. Nadinya cepat, ya, cepat nadinya. Nah, ini kemungkinan ada perdarahan, atau lambat, kemungkinan ada shock karena perdarahannya banyak. Ya, tensi juga. Oh, tensinya nih ternyata rendah tensinya. Berarti kemungkinan ada perdarahan. Shock hipovolemia. Ya, perdarahan. Nanti baru kita lihat reda. Ya, reda. Nanti cari reda itu apa. Oke, jadi itu baru tanda-tanda vital. Setelah tanda-tanda vital, apa yang kita ukur berikutnya? Inspeksi wajah. Inspeksi, ya. Sebelum inspeksi kita tanya dulu, Ibu. Sebelum inspeksi, anamnesis dulu. Ibu, gimana Bu? Rasanya Bu? Gimana perasaan Ibu siang ini? Ibu mengatakan, kita perhatikan apa yang dia katakan. Mengeluh nyeri kah? Ya, mengeluh nyeri mungkin ada dari proses involusi uteria. Apa itu involusi uteri? Proses pengecilan rahim. Setelah yang tadinya gede, terus mau ngecil sampai seperti buah alpukat, ya, involusi uteri. Nyeri, itu nyeri, menyebabkan nyeri. Atau juga karena ada luka operasi, atau karena ada luka di perineum, ya, nyeri. Jadi tanya sama ibu, atau apalagi keluhan yang lain. Jadi kita anamnesis dulu, karena dari anamnesis nanti kita mengembangkan data fokus. Capek berdiri, mau duduk boleh, dingin, geser ke sini diatur aja. Atau ininya nggak bisa diatur tuh. Inspeksi. Apa yang kita lihat inspeksi? Pertama ini kita lihat muka. Apa yang ingin kita ketahui dari muka? Apakah tampak pucat? Ya, Ada edema. apakah ada edema? Ekspresinya. Ekspresi wajahnya seperti apa? Kalau pucat, kemungkinan ibu anemia. Ya, ini biasanya dari kehamilan, terjadi sejak hamil anemia. Kalau anemia itu bisa berisiko infeksi, bisa berisiko perdarahan. Pucat ya. Terus edema, ya, adanya kemungkinan ini ada gangguan ginjal kemudian kemungkinan. Kalau edema kita lihat di sini, ya, di palpebranya, ya. Kemudian juga di ekstremitas, ya, kadang-kadang muka ini. Tapi biasanya jarang terjadi. Yang umum adalah muka pucat, karena proses selain anemia karena perdarahan. Terus berikutnya apa lagi? Inspeksi Kita dan lihat palpasi. muka, ya. Kemudian kita Konjungtiva. inspeksi dan palpasi. Apa yang mau kita lihat? Konjungtiva. Rambut nggak usah peduli kita. Mau rambutnya biru, mau merah nggak peduli kita. Tapi yang kita harus peduli tadi inspeksi, kemudian Lihat Konjungtiva. ya lihat konjungtivanya. Benar nggak nih tadi pucat? Lihat lagi Iya. konjungtivanya. Oh iya. Enggak pucat. benar. Setelah itu berikutnya apa yang kita kaji?
Inspeksi Bibir. bibir dan mukosa. Ya, sambil kita lihat nih matanya, skleranya ya. Ada kuning nggak kita? Anemis. Ya, karena bisa saja dia sebelumnya memang mengalami hepatitis misalnya ya. Selanjutnya masuk ke Leher, bagian leher. ini postpartum. Bibir dan Bibir. mukosa. Bibir dan mukosa kering. Kalau orang perdarahan kering dia, ya. Nah, Pucat. mulut nggak perlu, kecuali ibu hamil. Kalau ibu hamil perlu kita lihat. Sorry dulu, lihat cuping hidung. Apakah ada pergerakan cuping hidung? Ya, kalau dia misalnya dia kelelahan, dia sesak nafas, ya, ini pergerakan cuping hidung. Kalau gigi nggak perlu, kecuali Mulut. ibu hamil. Kalau ibu hamil, pemeriksaan kehamilan kita perlu lihat adakah karies gigi. Karena karies gigi itu focal point, pintu masuk infeksi pada ibu hamil. Selanjutnya, Leher enggak? Leher. ya, Inspeksi Inspeksi leher. leher. kelenjar. Iya, kelenjar Tiroid. Kalau tiroid. kelenjar tiroid hamil. Kalau postpartum itu kelenjar limpa. Limpa. Ya, ada infeksi Kelenjar nggak? Kalau limpa. ada pembesaran berarti kita harus curiga nih ada infeksi. Tadi nyawa suhunya tinggi, gitu ya berarti. Oh ya, ada pembesaran kelenjar getah bening. Berikutnya Palpasi area leher. area apa? Terhadap pembesaran kelenjar limpa. Ya udah tadi. Buka pakaian. Nah, tadi kan kita udah pasang scanner, udah tutup pintu, kita buka. Ibu, sekarang saya akan periksa bagian Payudara. dada ibu, mame ibu, dan perut ibu. Ya, nah kita minta ibu membuka sendiri atau kita yang buka. Ya, kita buka. Jangan ngintip ya. Kita pasang selimutnya sampai sini, terus. Inspeksi Pada keadaan. mame, kita pertama apa yang kita lakukan? Inspeksi. Melihat. Lihat. Apa yang akan kita lihat? Keadaan payudara. Pertama, secara umum payudaranya apakah tegang? Apakah kempes dia? Kalau awal-awal postpartum, ini biasanya masih kempes. Tapi kalau sudah hari keempat, hari kelima, ini biasanya penuh. Tapi tergantung. Kalau penuh mengindikasikan udah produksi ASINya udah bagus. Tapi kalau masih tampaknya dia nggak tegang, nah ini kita curiga nih produksi ASINya ini masih kurang. Inspeksi, kita lihat ya secara umum. Kemudian kita lihat ini Puting susu. puting susu. Kalau Kebersihan. awal Merah jambu. yang perlu kita lihat menonjol Menonjol. atau masuk ke dalam. Sebetulnya ini udah harus kita lihat di TM3. Ya, pemeriksaan TM3. Menonjol atau masuk ke dalam. Kemudian apa lagi? Pembuka kebersihan. Ada lecet apa enggak? Kalau sudah hari keempat, 5, seminggu, kemungkinan puting susu kalau ibunya menyusui, puting susunya bisa lecet. Ya, apalagi kalau cara perkatannya salah. Bisa lecet ininya, ya. Bahkan bisa ada pes di sini. Ya, luka. Apakah ada luka pada puting susu? Nah, kemudian baru kita lihat kebersihannya. Inspeksi. Selanjutnya, setelah inspeksi, kita masuk ke palpasi. Apa yang perlu kita palpasi di Nodul Nodul massa. massa. ya nodulnya? Ya, kiri kanan kita lihat nodulnya. Nodul itu bintik-bintik yang apa? Yang kecil-kecil nih, di sini, di daerah areola. Ini kan areola nih, ya. Terus ada. Lalu kita palpasi apakah kalau di awal hari pertama kita palpasi untuk melihat apakah kolostrum sudah keluar atau belum. ya, kita palpasi. Kalau hari berikutnya kita raba. Kita raba ininya. Kalau ininya sudah kenyal, berarti sudah ada ASINya. Tapi kalau masih lembek, berarti ASINya belum, produksinya keluar. masih Terbatas. terbatas. Ya, kiri kanan. Kemudian kalau dia sudah hari, kalau ternyata Bu, gimana Ibu menyusui nggak? Iya menyusui, tapi anak saya nggak mau menyusui, dia nangis kalau saya susui. Nah itu bisa terjadi mastitis.
Mastitis itu adalah pembengkakan infeksi pada payudara yang ditandai dengan pembengkakan, bengkak dia ya, bukan benjolan, pembengkakan, jadi ininya tegang, keras, ya, pembengkakan pada payudara sebagai manifestasi terakumulasinya air susu di payudara ibu. Jadi nggak keluar dia diproduksi tapi nggak keluar. Dah, kita raba ininya ya. Oh ini kencang nih. Wah ini kencang ini bu, bagus ini, banyak nggak asinya nih bu? Banyak, pintar ibunya ya. Nanti saya mau lihat ibu menyusui bayinya ya. Sudah? Nggak ada lagi kan? 5 Mei. Tutup kembali. Kemudian kita tutup ya karena daerah sensitif perut ibu. Baik. Apa yang kita lakukan di perut ibu? Pertama kita inspeksi. Apa yang kita inspeksi? Lihat dulu. Di ibu, di perut ibu, apakah ada luka operasi? Kalau ada luka operasi berarti ibu mengalami operasi seksio. Karena bisa aja sebelumnya kita nggak tahu nih riwayat ibu kan, kalian. Kalau ada luka operasi kita lihat lukanya seperti apa, ya kering, basah. Tapi jangan langsung kita buka, karena biasanya operasi EC itu nggak boleh dibuka sampai dengan hari ke-3, ya. Jadi jangan langsung dibuka mau lihat lukanya. Kata Menur Eli kan lihat lukanya apakah basah, kering, ya, penyembuhannya. Kalau udah 3 hari kita buka, nanti kita lihat pakai, oh berarti alatnya kurang, tulis lagi tambahan alatnya. Mestinya pakai, siapkan untuk perawatan luka operasi SC, ya. Inspeksi tadi apa? Inspeksi apakah ada luka SC, bekas operasi. Kalau mau lihat linear itu kehamilan. Kalau mau lihat strie boleh kita lihat strie, tapi nggak perlu kalau untuk postpartum. Biasanya itu kita butuhkan untuk pemeriksaan di TM1. Kita benerin nggak ibu bilang primi, tapi kok di sini udah ada strie nih? Karena strie itu biasanya setelah melahirkan. Kenapa timbul strie? Dari yang perutnya gede, ya perutnya ya melar ya, terus kecil. Jadi dia terjadi vasokonstriksi ya pada otot-otot dan dilatar pada kulitnya. Itu yang kita lihat strie. Kalau ada strie, ibu mengatakan primi, kita curigai, ya. Tapi kalau untuk postpartum nggak perlu itu. Nah, selanjutnya setelah inspeksi, maka kita lakukan Atur posisi pasien dengan fleksi lutut. Pasien. Ketika kita akan melakukan palpasi, ibu kita minta untuk Fleksi. mengatur kakinya, ya. Kakinya ditekuk. Ibu, kakinya diangkat, ditepuk ya bu ya, supaya saya mudah untuk melakukan pemeriksaan. Ini ibunya bandel ya. Yang disuruh tuh nggak bisa dia ya. Posisi kedua kaki ditekuk untuk memudahkan kita melakukan palpasi. Nah, apa yang ingin kita ketahui dengan palpasi di abdomen? Ya. Bising. Pertama, Bising usus. apa? Auskultasi bising usus. Iya, bising usus. Kenapa? Bising usus. Oh, mau bising usus dulu, boleh pakai handscope, pakai Stetoskop. Kita mau Iya, bising usus. ya. Anda kan udah biasa kan bising usus kan? Udah. Ya, berapa normalnya? Kalau pasiennya post seksio, kalau partus normal nggak usah. Tapi kalau dia seksio, kita mau tahu dan harus tahu, bukan mau tahu. Kita bising ususnya gimana nih? Karena kan yang dianestesi dari sini ke sini kan? Ya. Udah kembali belum? Normalnya berapa bising usus? 5 sampai berapa? 60 apa 25? Coba lihat lagi ya. Gitu. Jadi nanti bising usus ini perlu kita tahu. Udah bagus belum ini pada ininya?
boleh minum apa enggak, gitu kan? Ya. Tapi yang biasanya narkose. Kalau yang ini saya kira nggak masalah. Bising usus ya. Sebetulnya bising usus ini apa indikasinya? Ya kaitannya narkose paling. Pasca narkose. Terus apa lagi? Perkusi abdomen terhadap distensi. Perkusi Perkusi abdomen. abdomen. Nah, perkusi abdomen kita pengen tahu abdomen itu sebetulnya di sini. Nah, oke, perkusi ya. Perkusi itu kan kita ketuk, ya, ketuk. Sebetulnya ketuk itu untuk di distensi apa namanya? Distensi vesika urinaria. Ya. Kalau di sini sih saya biasanya setelah infeksi palpasi. Palpasi saya mau tahu berapa tinggi fundus, ya. Sama mau tahu apakah proses involusi uteri, apa tadi involusi uteri? Dari yang Kembali besar dari ke kecil besar ke kecil. Apanya yang dari Ah, besar? tadi Itu. Uter. Pengecerah Ya, uterus kembalinya proses pengembalian uterus ke bentuk semula, ya. Nah, proses tinggi fundus uteri begitu lahir berapa dia? Berapa? lahir Setelah lahir setinggi sepusat, pusat. ya. 1 jam setelah persalinan sepusat. 1 hari ini nggak punya modal nih. Nggak punya modal nih, gimana nih? 1 hari? Satu Tinggi fundus. di bawah pusat, ya. Terus menghilang sampai dengan postpartum atau 6 minggu persalinan, ya. Jadi pertama kita ini dulu, kita raba dulu ininya, apa, uterusnya, apakah lembek atau keras. Ini tadi kita turunkan ya, Ibu, celana, pakaian dalamnya saya turunkan ya Bu. Kita raba dulu untuk mengetahui uterusnya berkontraksi baik atau tidak. Karena yang namanya kontraksi itu kan dibutuhkan untuk, kalau di intranatal kontraksi dibutuhkan untuk pengeluaran pembukaan jalan lahir, kalau ini kontraksi dibutuhkan untuk pengecilan uterus, ya. Nah, kontraksi kalau ibu hamil, ibu melahirkan intranatal dengan mudah bisa kita inspeksi kan. Kalau lagi kontraksi itu tegang dia ya, tegang kencang. Nah, kalau postpartum nggak kelihatan, oleh karenanya harus kita raba. Kita raba apa yang normalnya akan teraba apa? Teraba keras seperti batu. Kalau lembek namanya atonia uteri. Ya, kalau lembek namanya atonia uteri. Kalau pegel boleh duduk dulu, silahkan, mana enaknya aja ya. Jadi kalau lembek apa? Atonia uteri. Nah, selanjutnya kita ukur apa, tinggi fundus uteri. Ya, ini kita ketengahkan, kita kumpulkan dia, ya, kita kumpulkan uterusnya, ya, lalu kita ukur berapa senti dari pusat, ya, semakin lama semakin ke bawah. Dah, palpasi. Jadi palpasi untuk menentukan tinggi fundus, kemudian palpasi untuk menentukan kontraksi uterus. Kalau uterusnya lembek tadi disebut apa? Atonia uteri. Kalau lembek, kita curiga nih, ada mengindikasikan adanya perdarahan. Apa? Perdarahan. Lembek. Termasuk juga kalau tinggi fundus uteri ini, misalnya sudah hari ke seminggu, ya, kok tinggi fundus uterinya ini masih tinggi. Padahal tadi pasien sudah kita suruh pipis, buang air kecil gitu ya. Jadi dia tinggi, itu bisa saja karena ada perdarahan,
Bisa juga karena distensi vesika urinaria. Ya, jadi dia urinnya itu tertahan di kandung kemih. Ya. Kalau dia tadi atonia uteri ini kan mengindikasikan perdarahan. Apa yang bisa kita lakukan? Kita ini dulu, kita stimulus. Ya, kita stimulus seperti ini supaya ada kontraksi. Nah, oke, abdomen sudah. Oh, tadi ternyata ini lembek nih ya. Berarti kita curiga ada perdarahan. Jadi kita turunkan, ya, kita buka. Ini tadi mestinya kita buka waktu ibu ibu menekuk kakinya, pakaiannya kita buka, lalu kita pasang selimut. Ya, ini selimutnya nggak ada, nggak disiapkan. Dari abdomen kita turun ke pelvis, ya, ke pelvis untuk melihat apa di pelvis? Perineum. Ya, dibantu buka dulu. Bantu saya. Soalnya lagi puasa sih, lama-lama ininya ditutup ya. Tapi kita bicara ininya ada vulva atau perineum. Ya. Apa yang mau kita lihat? Pertama kita lihat kebersihannya. Ya. Postpartum tergantung harinya ya. Kalau hari-hari awal karena dia pembalutnya masih banyak ya, belum kotor dia. Kita lihat kebersihannya pada daerah vulva atau daerah perineum terjadi karena proses ngeden ya, partus lama dia ngeden, tapi pada janin yang besar itu kan bisa mengakibatkan partus lama ya, atau misalnya ngedannya menerannya tidak efektif, itu bisa mengakibatkan terjadi edema pada perineum. Terus kita lihat apakah ada luka di sini ya. Ada luka. Luka ini macam-macam. Ada yang jam 9, ada yang jam 5, ada yang jam 7. Hah? Ya. Maksudnya tahu? Jam 12, jam 6. Jadi yang saya bilang tadi jam 5 sore seperti ini ya. Ada yang jam 7. Gitu. Itu ya. Jadi kalau dulu setiap persalinan itu dilakukan episiotomi kalau dulu. Kalau sekarang enggak, karena dianggap tidak sayang ibu. Ya. Tapi ya maksudnya dulu episiotomi itu dilakukan untuk melebarkan jalan lahir sehingga bayi tidak terlalu lama di pintu ya, di jalan lahir. Kelainan-kelainan kaput succedaneum itu bisa diminimalkan. Tahu kaput? Yang kemarin di anak enggak? Di persalinan enggak? Kaput succedaneum. Ya, penekanan pada pada kepala terlalu lama, jadi seperti ada benjolan ya. Episiotomi tadi ya. Episiotomi dilihat lukanya seperti apa nih? Lukanya udah kering atau masih basah? Ya. Kita lihat keadaan luka episiotomi, luka di perineum akibat pemotongan atau disebut dengan episiotomi. Terus berikutnya Inspeksi keadaan luka terhadap tanda reda. iya, ya tadi ya. Nah, kita lihat lukanya, tanda-tanda reda. Reda itu singkatan. Yo. R-nya apa? Warnanya, ya. Warnanya. Terus edema ini tadi ya. Terus
lo lo lohea ya. Lohea pertama, lohea apa? Rubra. Lalu lohea sanguinolenta. Yang ketiga lohea serosa. Yang keempat lohea alba. 3 hari pertama disebut dengan lohea rubra. Warnanya merah. Ya. Kita lihat di pengeluaran ini. Apa lohea apa dia? Kalau tadi kan sampai 3 hari rubra. Kalau ternyata memanjang, nih kita harus curiga, berarti ada perdarahan. Ya. Tuh. Karena tadi 3 hari pertama, kemudian 4 sampai 7 hari, 7 sampai 15 hari, ya, 14 atau 15 hari, baru lohea alba 15 hari sampai dengan 6 minggu. Ya. Tuh, ini lohea. Kita lihat tadi loheanya. Itu fisiologisnya demikian. Tahu, fisiologisnya demikian. Artinya 3 hari pertama dia harusnya rubra. Setelah rubra sanguinolenta. Ya, 3 sampai 7 hari. 7 sampai 14 lohea serosa. Kalau yang apa tadi rubra merah segar ya, merah segar. Kemudian sanguinolenta merah kecoklatan, serosa coklat kekuningan, alba kuning keputihan. Ya, kita lihat. Berikutnya apa lagi? Reda. Udah, yang reda udah. Udah, ya. Nah, terus nah, tadi kan di hemoroid itu ya boleh hemoroid ya. Kalau ibu hamil, yang perlu kalian ketahui itu apa? Adakah apa? Yang juga berpotensi perdarahan? Apa? Yang suka di sini? Varises. Kalau hamil. Tapi kalau postpartum nggak usah varises. Ya, nggak perlu. Tapi kalau dia kehamilan ada varises, berarti dia sudah konsim untuk tidak dilakukan persalinan secara Normal. ya, dia harus nah, postpartum apa yang kita lihat setelah daerah perineum, kita lanjut ke anus. Anus kita lihat ya. Oh sorry tadi distensi abdomen sudah ya tadi ya? Udah ya? Ini kita apa nih? Ininya distensi abdomen. Biasanya ibu cenderung nahan Kencing. postpartum itu ya. Jadi tinggi pundus uterinya masih tinggi bisa aja karena ibu nahan kencing. Karena dia takut mau kencing, takut sakit. Apalagi ada luka episindrom. Biasanya karena luka. Tapi kalau udah multiparentas, tadi pada ini ya yang sering di etis. Kalau udah multi, biasanya sih nggak perlu di etis karena udah longgar jalan lahirnya itu. Bahkan kalau yang multi grande multi udah endor dia, cepet dia persalinannya ya. Jadi anus kita lihat apakah ada hemoroid. Nah, di TM3 seiring dengan penekanan itu biasanya terjadi hemoroid. Ini luar biasa sakitnya, ya sakit sekali hemoroid. Kalau dia hemoroid jenis interna, ya bisa kita rangsang untuk masukkan. Ibu bisa masukkan pakai sabun, dorong. Atau kalau memang nggak bisa, kita anjurkan makanannya cairannya diperbanyak, seratnya juga diperbanyak, atau buah pepaya. Ya. Dah, anus. Kalau dia kotor, kita lakukan pulpa Hygiene. ya. Nah ini tadi waktu kita mau lihat isi luka, kita pakai ini, pakai kapas sublima.
Nah, kan ibu kakinya kan yang Diangkat, ini ya, ya, diangkat, jadi ditekuk. ini yang terbuka. Kita mau lihat lukanya, ini basah, bukan kering seperti ini. Ini basah, ada cairan, ya, ada cairan. Jadi kalau kita lihat kotor, ini kita pasang pengalas. Pasang pengalas, ini kita bersihkan dulu, ya. Ini ada cairan ini. Kita boleh guyur. Kita set sekali. Sorry, ininya kita dekatkan. Tiga ya, minimal 3. Tapi kalau kotor sekali, boleh kita balik. Sebetulnya nggak boleh. Tuh. Terus apa lagi? Apa lagi di pulpanya? Ada lagi. Yang kita lihat? Inspeksi inspeksi tadi edema, kondisi luka, varises itu tidak perlu. Varises itu di kehamilan. Raba area ekstremitas. Kita dulu, yang di sini ada yang lewat lagi nggak ya? Terakhir tadi hemoroid. Oke, rasanya nggak ada. Kalau nggak ada, sudah kita pasangkan lagi. Oh iya, sorry. Perdarahan. Jumlah perdarahan, jumlah darah yang keluar. Kita bisa lihat dari pembalut waktu kita suruh buka, ya. Lihat di pembalutnya itu seperti apa. Ibu kapan ganti softtek? Ya. Karena kan kita bisa hitung tuh dari pembalutnya itu. Saya kemarin ngajar kan diameternya. Kalau dia seperti ini, oh sekitar berapa keluar. Kalau dia seperti ini diameternya, nah kita bisa hitung. Ya, berapa pengeluaran darah selama 24 jam. Disebut perdarahan apabila pengeluaran darah berapa? Lebih dari 500 cc per 24 jam. Ya, oke, sudah, kita pasang kembali pakaiannya. Yuk, tolong dibantu. Ya, ini tadi karena habis kita pakai untuk daerah perineum ya kotor, maka kita buka. Cara membuka handscoon ya, dalam kasus apapun ya. Kalau tadi waktu awal kita selalu pakai di sini, yang kedua baru di sini. Kalau ini kita dari luar. Masuk ke. Intinya kalau tempat sampah jangan dibengkok ya, dipakai kantong plastik, langsung dibuang ya. Aturannya demikian. Selanjutnya Inspeksi daerah ekstremitas bawah. Ekstremitas apa? Bawah, Bawah. atas, Bawah. bawah. Apa yang mau kita lihat di ekstremitas? Udema. Edema atau tidak ya? Edema. Gimana Unilateral. biasa kan? Bisa edema ya, bisa di daerah apa namanya ini punggung kaki atau di daerah tapi yang paling gampang di sini kita bisa lihat. Terus apa lagi? Unilateral atau bilateral. Oh sebentar, di abdomen nggak ada ya di situ. Ada rectus Rectus abdominis. abdominis nggak kebaca tadi. Tadi kan mungkin. Kenapa? Memang langsung. Jadinya rekamannya Memang jadi langsung. pulang-balik deh. Memang mengangkat kepala cara Nah, meletakkan ini tangan. tadi setelah kita lihat ya, kita ulang lagi untuk abdomen ya. Kita lihat tadi apakah ada luka. Inspeksi ya. Kondisi luka seperti apa, kemudian palpasi. Palpasi kita lihat tinggi pundus, kemudian kita raba apakah ada atonia uteri atau tidak ya, kontraksi apa perineumnya kok perineum uterusnya ya. Kemudian kita mau periksa rectus abdominis atau diastasis recti sama ya. Nah, itu caranya seperti apa? Minta klien mengangkat kepala. Minta ibu, ini kan kaki ditekuk nih ya,
kemudian ini ini ada garis kan? Ya. Biasanya ada garis. Kalau kehamilan itu namanya linea nigra. Ada yang bilang linea nigra, ada yang bilang linea alba ya. Lihat garis di sini. Kemudian pada kehamilan TM2, tapi yang paling sering TM3, itu kan terjadi pembesaran abdomen ya, sehingga terjadi penekanan pada abdomen. Nah, hal ini mengakibatkan terjadi pemisahan, perut tampak membesar. Kita lihat nih, perutnya besar ya. Mestinya kan setelah postpartum dia kembali, tapi ini perutnya besar. Nah, kalau perutnya besar kita harus curiga, jangan-jangan ada rectus abdominis ya. Rectus abdominis. Jadi adanya celah, adanya pemisahan pada dinding abdomen. Ya, jadi dinding abdomen kiri dan kanan. Caranya seperti apa? Yang satu, tangan kita di pusat. Ibu diminta untuk mengangkat. Ini posisi kaki tekuk, ibu mengangkat. Jadi seperti orang setengah sit up. Seperti orang sit up. Ininya ibu angkat, ibu angkat bahu dan kepala ibu ya. Satu tangan di sini, lalu ini kita raba. Nah, seperti ini. Kita raba untuk melihat apakah ada pemisahan di dinding di dinding abdomen ya. Nah, kalau ada pemisahan sekitar berapa senti dia? Kita kan periksa nih, kita telusuri ini garis ini. Kalau ada pemisahan lebih dari 2 cm, berarti ini masalah. Kalau dia kurang dari 2 cm, ya itu alamiah sih. Kalau dia lebih dari 2 cm, ini berpotensi nantinya ibu akan mudah terkena hernia. Ya, gitu. Tapi ini sebetulnya bisa dikoreksi. Dikoreksinya dengan apa? Dengan senam postpartum. Ya. Dah, itu yang tadi lupa. Oke, dah. Kemudian nggak perlu lagi diperiksa. Ya, pada ibu hamil perlu diperiksa varises. Dari yang bawah, kemudian kita lihat ke ekstremitas atas ya. Atas kita lihat nih. Apa yang mau kita lihat? Apa? Denyut nadi distal. Kalau saya pencet apa? Pertama saya lihat dulu inspeksi apakah pucat atau tidak. Kalau pucat kan tadi kita udah, oh ini pucat, oh iya ini bener nih, berarti ini anemi nih. Oh ininya juga banyak tadi, oh jangan-jangan aneminya karena memang perdarahan. Ya, kemudian selain kita inspeksi, kita juga lakukan pemeriksaan kapiler refil ya. Kita pencet ibu pucat nggak ini? Kalau begini aja kan kadang-kadang mata kita tidak sensitif, jadi kita periksa. Nah, perubahan warnanya. Kalau dia anemi, itu lama dia kembali ke warna kemerahan. Ada yang lewat? Raba area ekstremitas. Ya ini raba. Terus raba juga akralnya. Ini akralnya, ya. Kita raba akralnya. Apa yang ingin kita ketahui? Hangat atau dingin? Nah, kalau dingin kan ini perdarahan ini. Kalau hangat, oh iya suhunya tadi tinggi. Kalau dingin, apakah karena AC ataukah karena hipovolemia? Ibu perdarahan. Ada lagi? Kekuatan denyut nadi. Kekuatan denyut nadi tadi di awal sudah sama, sekaligus kita melakukan pemeriksaan TTP, tanda-tanda vital. Siapa lagi? Kapilari reflex. Ya ini kapiler level udah ini Derajat edema. Derajat edema. edema ya. Tadi edema itu paketnya palpebra, apa namanya? Apa? Lupa saya.
Ini pedis nih, apa namanya tuh? Ya, pada daerah punggung kaki ditambah ini. Ya, udah. Terus Periksa tanda Homans untuk menilai thrombolytics. Periksa tanda Homan. Nah, itu gimana tuh caranya? Tanda Homan. Ntar dulu, tanda Homan lupa saya. Coba lihat dulu tanda Homan. Sampai.